Viral, seorang nenek nyaris tewas dianiaya orang tak dikenal di Pasaman, Sumatera Barat. Hal itu membuat Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi mendesak polisi untuk bergerak cepat, menangkap para pelaku dan mengusut tuntas kasus penganiayaan terhadap seorang nenek tersebut. Kita ingin menanyakan perkembangan mengenai nenek Saudah yang dilakukan tindak kekerasan kepada Kapolri. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang nenek berusia 67 tahun di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Yang minta tolong yang soal itu Bang, nenek Saudah yang itu ya kemarin. Oh iya, nanti minta tolong kalau bisa segera dieksekusi Bang. Ya kemarin sebetulnya sudah bilang waktu udah telepon kemarin, saya udah telepon Kapolres, informasi itu kemarin sore sudah ditindaklanjuti. Udah dapat? Oh, saya pastiin sekarang kemarin. Coba Bang. Kurang ajar sih, ibu-ibu nenek-nenek dipukulin itu loh. Dalam pertemuan ini, Vasco menilai penganiayaan terhadap seorang nenek sebagai tindakan yang tak dapat ditoleransi karena menyasar seorang yang tak berdaya dan meminta kepolisian bergerak cepat menangkap pelaku serta memproses hukum. Assalamualaikum Pak Kapolres. Salam, izin Bapak. Terima kasih banyak ya Pak Kapolres ya. Minta tolong segera ditangkap Pak, karena ini kan ibu-ibu itu loh kok kekerasan gitu, tega banget dia orang kayak gitu kan. 67 tahun lagi ini masalahnya. Pokoknya nggak ada siapapun bikingannya tangkap Pak. Kita lawan aja Pak, yang bikin ini terlalu kurang ajar Pak. Makasih Pak Kapolres ya. Kasus ini berawal dari penganiayaan yang menimpa nenek Saudah di Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rau, Kabupaten Pasaman. Menurut keterangan Iswadi Lubis, anak korban, kasus ini berawal saat korban datang ke sekitar batang air Sibinail sendirian dengan membawa senter sebagai alat penerangan. Tiba-tiba korban diserang orang tidak dikenal menggunakan batu hingga mengenai wajah dan korban terjatuh tidak sadarkan diri. Korban pun dibuang ke semak-semak oleh pelaku. Setelah sadar, korban berusaha pulang ke rumah dengan kondisi luka parah. Keluarga korban berharap kasus ini segera diusut tuntas oleh penegak hukum. Setelah sampai di pinggir sungai, mama kita nyenter ini batu yang datang. Batu melempari dia. Setelah kena orang tua kita ini berlari, rupanya saking banyak batu ini terjatuh. Udah terjatuh dia nggak sadarkan diri, antara sadar atau tidak, orang itu menggeser, langsung dipukuli juga mukanya semua sampai batu. Sementara itu, polisi masih mengembangkan penyelidikan dengan menelusuri dugaan keterlibatan para pelaku yang disebut kerap beraktivitas di area sungai. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian terhadap pendaki yang hilang di Gunung Slamet masih dilakukan. Masa pencarian korban diperpanjang 2 hari setelah sebelumnya berakhir pada hari Senin. Ale, pulang Al! Pulang Ale! Pencarian Syafiq Ali, pendaki yang hilang di Gunung Slamet, Pemalang, Jawa Tengah masih dilakukan. Masa pencarian korban hilang diperpanjang 2 hari untuk menemukan petunjuk dengan maksimal. Inilah setelah buka jalur lagi, ternyata tantangan kisah sungai lagi. Semangat! Bahkan ayah Syafiq ikut menyusuri hutan untuk mencari putra kesayangannya di Gunung Slamet. Sisi kanan pertengahan pos 3 pos 4 ya teman-teman ya. Sampai saya masuk pohon. Petunjuk baru ditemukan petugas di mana salah satu tim pencarian mencium bau bangkai di sebuah titik antara pos 3 dan pos 4 Gunung Slamet. Aroma tersebut bisa jadi petunjuk keberadaan Syafiq Ali yang diduga hilang di sekitar lokasi jurang dan sungai yang licin. Sebelumnya, Syafiq Ridan Ali Rizan hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya, Desa Celekatakan, Kabupaten Pemalang. Saat itu, Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Khoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil selamat dan ditemukan tim SAR, namun Syafiq Ali hingga kini belum ditemukan. Pemirsa, melaju melawan arah dan menabrak sepeda motor sebuah minibus dan pengendaranya diamuk massa di Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat coba kabur, sebuah sepeda motor bahkan sempat terseret masuk ke kolong kendaraan. Minibus silver yang dikemudikan seorang pria terekam melarikan diri usai menabrak sepeda motor di Jalan Arteri Kalimalang, Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat.
sampai ke Jalan Jaka Sampurna. Bahkan sepeda motor masuk ke dalam kolong mobil hingga terseret beberapa meter. Diduga sopir panik menabrak motor setelah sebelumnya melawan arah dan menyenggol mobil lain. Mobil akhirnya berhenti usai dikejar warga. Mobil pelaku pun alami sejumlah kerusakan usai diamuk. Pengendara motor selamat dan hanya mengalami luka ringan. Ini bukan satu arah. Nah, dia itu lawan arah, mau ke arah sini. Udah diperingati sama orang-orang situ. Direpetlah motor itu sampai sini, tapi orangnya nggak apa-apa. Sedangkan sopir minibus diamankan petugas kepolisian Polsek Bekasi Kota untuk dimintai keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ugal-ugalan, mobil yang dikemudikan wanita dikejar warga di kawasan wisata di Pangandaran, Jawa Barat. Mobil akhirnya berhenti setelah diadang oleh polisi. Aduh, kabur lagi ya. Kabur lagi, gebukan ini kan. Warga berupaya menghentikan sebuah mobil yang diduga ugal-ugalan dan tidak melakukan pembayaran di sejumlah tempat di kawasan wisata Pantai Pangandaran. Awas! Warga mengejar mobil yang dikemudikan wanita. Mobil akhirnya berhasil diadang oleh 2 polisi di sekitar kantor Kecamatan Pangandaran. Pengemudi wanita asal Bandung ini diamankan polisi agar tidak diamuk massa. Pengemudi beserta kendaraannya dibawa ke Mapolres Pangandaran untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diduga pengemudi mobil mengalami depresi setelah ibu dan suaminya meninggal dunia. Mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan di kawasan pantai wisata Pangandaran. Pada saat ini kami dari Pamapta dan Satreskrim telah melaksanakan pemeriksaan awal, kemudian kami berkoordinasi dengan keluarga yang bersangkutan dan Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan. Polisi masih memeriksa intensif pengemudi wanita tersebut. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi video viral dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada pihak berwenang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan terhadap anak politisi PKS di Cilegon, Banten mengaku melakukan pencurian rumah mewah karena impitan ekonomi. Namun dibalik pengakuan pelaku usai penangkapan menjadi pertanyaan bagi sejumlah pakar. Pelaku pembunuhan terhadap anak politisi PKS di Cilegon, Banten telah ditangkap. Dari pengakuannya, pelaku nekat membunuh korban karena korban memergoki pelaku yang akan merampok. Mulut korban sempat ditutup dengan lakban, namun korban melawan hingga akhirnya pelaku menusuk korban hingga tewas. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku mengaku nekat melakukan aksi kejahatan tersebut karena himpitan ekonomi dan tidak ada motif lain. Selain itu, pelaku dan keluarga korban juga tidak saling mengenal. Tidak ada motif lain sampai saat ini bisa dibuktikan bahwa tidak ada kenal satupun karena memang baik dari pelaku kepada korban maupun keluarga korban memang pure dia mencari rumah-rumah mewah untuk dilakukan pencurian. Sementara psikolog forensik Reza Indragiri mengaku tidak percaya dengan pengakuan pelaku karena bisa saja pengakuan pelaku karena berada dalam tekanan. Reza Indragiri menambahkan bahwa sebuah proses hukum itu mengandalkan pembuktian bukan pengakuan pelaku. Selain itu, kepolisian juga dianggap terlalu cepat menyimpulkan motif pelaku. Perkiraan saya, simpulan yang sedemikian cepat itu boleh jadi mengacu pada hasil studi merupakan pengakuan salah yang disampaikan oleh pelaku. Diistilahkan sebagai coerced false confession. Maknanya, pelaku memberikan keterangan karena setelah dia ditangkap oleh polisi, dia menjalani interogasi cepat oleh sekian banyak polisi, dan saya tidak tahu apakah ada interogasi yang diwarnai kekerasan atau tidak, tapi kondisi sedemikian rupa bisa membuat seorang terperiksa menyampaikan keterangan tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi sebagaimana yang diinginkan oleh pihak yang bertanya kepada dirinya. Ini yang diistilahkan sebagai coerced false confession, pengakuan palsu, pengakuan keliru yang diberikan karena berada di bawah tekanan atau paksaan. Catatan penting, proses
hukum, termasuk di persidangan nanti, tidak cukup hanya mengandalkan pada pengakuan. Bahkan sesungguhnya pengakuan tidak dibutuhkan. Kini pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan.